Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mengambil mata kuliah Manajemen Risiko dan Rencana Bisnis Berkelanjutan. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mulai ke materi tentang perencanaan bisnis berkelanjutan. Untuk manajemen risiko, presentasi dari teman-teman semua nanti kita agendakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika kita bisa menjalankan model daring tapi kita bisa live begitu ya. Oke, saya share materinya dulu sebentar teman-teman. Oke. Sebentar. Oke. Baik, pada perkuliahan ini mulai ke perencanaan strategis gitu ya. Rencana strategik untuk pengembangan bisnis. Teman-teman semua. Perencanaan strategis itu apa? Perencanaan strategis merupakan penyusunan grand design mengenai arah dan tujuan organisasi bisnis. Jadi ketika kita bicara perencanaan bisnis berkelanjutan, tentunya harus dimulai dari perencanaan strategis. Ya kan? Rencana strategis meliputi apa saja? Pertama, visi, yang kedua misi, dan yang ketiga kaitannya dengan core value. Tapi sebaiknya dilengkapi juga di dalamnya dengan rencana tindakan yang akan perusahaan gunakan untuk mencapainya dan ukuran kinerja atau capaian, gitu ya. Karena apa? Good result without good planning comes from good luck, not good management. Nah, padahal kita di sini kita akan belajar tentang manajemen untuk pengembangan perencanaan bisnis berkelanjutan. Jadi dimulai dari perencanaan strategis ya, teman-teman ya. Oke, perencanaan strategis di dalam Al-Qur'an sebetulnya sudah disebutkan urgensinya di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang direncanakan untuk hari esok atau akhirat begitu ya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan atau yang direncanakan. Jadi kita sebagai muslim tentunya menjadi kewajiban bahwa setiap melakukan sesuatu tentunya perlu dilengkapi dengan sebuah perencanaan. Pak, saya mengalir saja seperti air. Ya kalau mengalirnya airnya ke laut, kalau mengalirnya airnya ke tempat yang lain, sesuatu yang nggak kita sukai, salah juga kita. Ya. Karena air pun sebetulnya bisa kita bikin untuk naik, kan begitu kan? Dengan adanya pompa, tidak harus mengalir dari atas ke bawah, kan begitu kan? Ketika kita memang punya keinginan, maka kita insya Allah akan ada jalan dengan ikhtiar yang kita lakukan. Dalam surah Al-Hasyr, ini sudah ya, ke surah Al-Insitor ayat 10 dan 11, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, teman-teman semua. Itu ya. Oke. Bagaimana langkah untuk perencanaan strategis? Pertama, buatlah pernyataan visi, misi, dan core value dari perusahaan. Ya, visi, misi, dan core value dari perusahaan. Yang kedua, analisa posisi strategik perusahaan, SWOT analisisnya seperti apa. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut di penyusunan SWOT analisis ini. Terus yang ketiga, penyusunan rencana taktis atau strategi mencapainya. Tentunya di sana spesifik ke rencana aksi dan ukuran kinerja. Ini juga yang
ya jadi catatan buat saya pribadi, begitu ya. Ukuran kinerja ini menjadi PR tersendiri sebetulnya bagi saya untuk mengembangkan perusahaan yang saya bangun. Ya. Terus tidak boleh lupa juga di sana ada implementasi atau pelaksanaan dan monitoring berkelanjutan serta evaluasi, dan itu akan menjadi feedback. Feedback itu tidak menutup kemungkinan merubah visi dan misi. Kalau memang perlu dirubah. Tapi kalau ternyata enggak, visi misinya masih kuat, core value-nya masih sesuai dengan yang akan dibangun, menjadi tujuan dari perusahaan, ya monitoring dan evaluasi feedback-nya menjadi catatan untuk rencana taktisnya. Kan begitu. Yang perlu disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan perkembangan budaya yang ada di masyarakat, perubahan sosial kehidupan customer kita, lebih ke sana. Nah, kalau dihubungkan dengan keseluruhan perencanaan bisnis, perencanaan strategik itu ada di posisi atas di awal-awal ya, teman-teman semua ya. Perumusan strategi berarti dimulai dengan trend watching, melihat situasi di luar ini seperti apa, trennya gimana. Kita harus terbuka, tidak boleh hanya mengandalkan, oh kita mampu ini. Setelah melihat situasi lingkungan atau business environment, begitu ya, kita lakukan analisa SWOT. SWOT analisis untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari bisnisnya kita. Ya kan? Karena apa? Dengan analisa kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan itu, kita akan bisa menyusun nanti visi, tujuan, dan strategi, misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar, strategi, begitu ya. Di sana sudah sampai ke bagaimana sasaran strategik dan inisiatif strategiknya, rencana taktisnya, begitu ya. Sudah mulai ke implementasi, masuk ke program, dan tentunya sampai ke anggaran. Jadi kita belajar di atas dulu ya, teman-teman ya, untuk perencanaan strategik, gitu ya. Tapi dimulai dari atas, perumusan strateginya nanti. Oke. Visi, misi, dan value. Di sini saya tambahkan, di dalam pembahasan ini bukan hanya perusahaan, tapi personal. Teman-teman semua, ketika Anda memutuskan untuk kuliah, saya berharap itu menjadi bagian dari langkah-langkah untuk mencapai visi pribadinya jenengan. Ketika teman-teman semua memutuskan untuk mengambil mata kuliah jurusan informatika, maka saya berharap itu menjadi bagian dari proses untuk mencapai visi personal jenengan. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi jenengan mau seperti apa? Pak, kalau ternyata jurusan yang saya ambil sekarang tidak sesuai dengan visi saya, gimana? Aduh, nah ini jadi masalah. Tapi setiap masalah tentu ada solusinya. Kuliah itu sebetulnya berhubungan dengan mindset. Beruntunglah kalian kuliahnya di informatika yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua bisnis proses di perusahaan ke depan. Bahkan sekarang pun sudah mulai, begitu kan? Misalkan nih, saya visi personalnya saya pengen apa namanya? Sebetulnya saya pengen jadi pengusaha, Pak. Pengetahuan kalian nanti untuk bidang IT itu akan sangat bermanfaat. Saya sebetulnya senang di pemasaran, Pak. Bagus, apalagi kalau ada sentuhan teknologinya. Makanya kalau sudah seperti itu, ya
pelajari gitu ya, hal-hal yang bisa mendukung visinya jenengan kalian. Apa yang ada di sini? Mohon maaf, ini kalau sudah seperti ini, menurut saya perlu jenengan tentukan prioritasnya. Nilai tidak menjadi lahan untuk pembuktian bahwa Anda berkompeten di situ. Bukan begitu ya mungkin ya. Tidak menjadi satu-satunya lahan pembuktian Anda berkompeten di situ dan juga itu mempermudah karir jenengan semua. Gitu ya. Jadi kalaupun memang misalkan wah ini kamera saya bermasalah ya. Saya matikan saja ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke, nilai bagus iya, nggak apa-apa, baik begitu ya. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan visi dan misinya jenengan, menurut saya ya sudah. Kalau memang itu tidak sesuai, ya cukup ikuti saja perkuliahan. Dengan mengikuti saja, insya Allah nilainya juga nggak akan jeblok banget. Tapi ketika ada apa namanya ya, orientasi personal yang di situ tidak ada perkuliahannya, yang jenengan harus mengejar apapun itu. Tidak harus ada perkuliahannya, apalagi ada perkuliahannya. Sering-sering konsultasi dengan dosen. Itu kan? Misalkan, Pak saya mau jadi pebisnis. Oke, boleh sering-sering diskusi dengan saya. Apakah saya menjadi pebisnis yang berhasil? Enggak juga. Tapi ada beberapa yang berhasil lah. Gitu ya. Cuman saya pernah bangkrut juga. Tapi kalau jenengan tahu bahwa, oh Pak Mustafa itu pernah bangkrut, kan jadi tahu. Jangan seperti Pak Mustafa yang bisa bangkrut. Tapi cari jalan yang lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang ingin saya bahas. Silahkan tentukan visi dan misi personalnya jenengan semua, begitu ya. Value yang akan dibangun apa, gitu ya. Tapi di perkuliahan ini kita akan belajar tentang visi, misi, dan value perusahaan. Tapi silahkan eksplorasi di mindset teman-teman semua. Bagaimana kalau ini dihubungkan dengan personal, begitu ya. Visi, misi, dan value. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, gitu ya. Hal-hal yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah langkah, bentuk, atau cara memberikan arah sekaligus batasan-batasan bagaimana untuk mewujudkan visi. Makanya tadi saya katakan, mudah-mudahan jenengan ngambil kuliah teknik informatika itu menjadi bagian dari implementasi visi. Coba dievaluasi. Ya. Value, pernyataan tentang kepercayaan atau belief, etika, ethics, dan kode tingkah laku yang diinginkan, code of desirable behavior, yang dimaksudkan untuk menuntun dalam pembuatan keputusan. Jadi, value apa yang akan kalian jaga? Misalkan, saya kasih contoh ya, saya apa namanya? Salah satu value yang ingin saya bangun, saya kasih contoh saya sendiri saja deh. Growth mindset, selalu berkembang. Apa yang saya lakukan ketika saya membangun value itu? Ya saya tidak malu untuk bertanya kepada orang lain. Saya tidak berhenti belajar menunggu apa yang diberikan oleh dosen, tapi saya akan inisiatif untuk bertanya. Saya akan mencari informasi dari manapun untuk belajar, karena saya ingin terus berkembang. Belajar tidak harus dari dosen, belajar bisa berbagai sumber. Itu yang saya bangun, gitu ya. Dan jenengan yang mana? Pak, apakah harus satu? Ya nggak harus lah, boleh aja beberapa. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Kalau di perusahaan, ya kira-kira perusahaan mau dibangun seperti apa? Core value-nya. Apa itu visi? Menggambarkan keadaan yang akan datang atau tujuan 3-10 tahun yang organisasi ingin capai.
Maka dari itu, menentukan visi membutuhkan pemikiran yang cermat. Ini tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Ya kan? Ini harus jenengan sebagai owner gitu ya, maksudnya kalau di perusahaan. Atau kalau ke visinya personal, ya jenengan sendiri pengennya apa? Sesimpel itu sebetulnya. 3 jenis visi kaitannya dengan growth vision, begitu ya, visi untuk terus berkembang, change vision, bagaimana visi itu bisa memberikan kesempatan atau semangat untuk terus berubah, begitu ya. Recognition vision, ya, untuk pemahaman tentang identifikasi lah. Gitu. Referensi pertanyaan untuk visi apa? Apa core value dari bisnis Anda? Atau kalau ke personal, apa sumber daya atau core value dari Anda? Jadi teman-teman semua ini. 10 tahun lagi, perusahaan mau jadi apa? 10 tahun lagi, jenengan pengen jadi kayak apa? Ya kan? Sekarang memang mungkin masih semester 3, semester 5, semester 7 misalnya. Tapi 10 tahun lagi mau jadi seperti apa? Teman-teman semua. Kalau teman-teman sudah punya gambaran 10 tahun lagi pengen seperti apa, saya sangat yakin tentu dari sekarang sudah bisa di-prepare. Apa yang harus dilakukan? Ya kan? Siapa yang terbantu dengan adanya bisnis Anda? Ini berarti kaitannya dengan customer. Tapi customer seperti apa? Pak, ini mau buka warung. Warung seperti apa value-nya? Terakhir saya baru diskusi di Wonosobo, Pak, saya pengen bikin warung bakso yang sehat. Apalagi kemarin ya, ada 3 pokoknya. Sehat, enak, sensasional. Oke. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin memberikan sehat, enak, dan sensasional? Apa yang sudah dilakukan? Gitu kan? Kalau ingin memberikan, tentunya pengen memberikan value itu. Tapi kalau sudah dilakukan sama jenengan, saya sudah riset, Pak. Saya sudah bikin bakso. Setiap minggu itu kita ada riset untuk bikin bakso yang paling enak seperti apa. Seger. 1 hari langsung diupayakan untuk habis kan gitu kan. Wow, istimewa. Minggu depan saya akan ke Wonosobo lagi, saya pengen lihat seperti apa. Karena saya akan belajar banyak dari beliau. Ya kan? Apa tujuan bisnis dari Anda? Bagaimana Anda ingin membuat dunia yang lebih baik dengan bisnis Anda? Dunia ini bisa spesifik berhubungan dengan customer, tapi bisa juga secara keseluruhan. Barusan tadi pagi saya diskusi dengan penggerak pendidikan di Wonosobo, begitu ya, salut gitu ya, karena dia mendampingi beberapa sekolah untuk bukan sekolah ya, mendampingi beberapa siswa SMA untuk berani bermimpi. Dan jenengan ini kan sudah apa namanya, sudah kuliah ini gitu, berani bermimpi supaya bisa kuliah gitu, supaya ada keinginan kuliah. Lah jenengan ini sudah kuliah, ada mimpi nggak? Ada harapan nggak 10 tahun lagi mau seperti apa? Mudah-mudahan pada punya ya. Atau masalah apa yang bisa diselesaikan dengan bisnis Anda? Identifikasi semua itu. Dirangkum menjadi satu kalimat visi. Ya, karena visi yang baik adalah singkat, padat, dapat diverifikasi atau terukur, ya, dan sesuai dengan misi organisasi atau nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai yang dianut sama jenengan apa, begitu ya. Jadi kalau cuman sekedar value itu berangkat dari organisasi saja, kadang kita nggak bisa terinternalisasi. Kalau kita sebagai founder, kita harus punya value di situ juga ya. Saya kasih contoh, saya membangun budaya di sekolah gitu ya dengan istri saya gitu ya. Saya pengen di situ terbangun apa namanya, budaya untuk terus belajar. Apa yang kita lakukan? Ya, ada sesi-sesi untuk upgrading, ada sesi untuk diskusi, bisa memberikan pendapat, dan itu
menjadi misi di organisasi yang notabene kita sebagai foundernya, sebagai ownernya itu memang punya visi di situ juga gitu. Jadi kita tidak akan terpaksa untuk menjalankan. Kecuali karyawan ya, kalau karyawan sih, waduh di sini perusahaan harus mudah dimengerti, memberi inspirasi dan dapat diingat. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mission statement yang baik, sifatnya panjang, terus menginspirasi perubahan, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Oke, kita agak ini ya. Ini SWOT analisis, teman-teman. SWOT analisis itu apa? Strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, tantangan. Ini yang harus dianalisa. Ya kan? Bisa apa namanya? Paralel lah sebetulnya gitu ya. Pak, kita punya kelemahan, tapi nggak mungkin yang mencapai visi inilah. Kelemahan itu bisa dihilangkan nggak untuk mencapai visi itu? Bisa sih Pak, tapi belum 3 tahun lagi. Loh, visimu kan 10 tahun ke depan. Ya kan? Visi itu jangka panjang. Oke ya. Komponen analisis SWOT apa? 4 komponen. Ada keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM. Terus, identifikasi elemen apa dari komponen fungsional yang menjadi elemen kunci bagi organisasi. Elemen kunci itu kemudian ditentukan menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Ya, teman-teman. Strength, characteristic of business which is give it an advantage over its competitor. Jadi kekuatan bisnis kita itu apa? Dibandingkan dengan kompetitor. Ya kan? Kelemahan kita itu apa? Gitu ya. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kompetitor. Ingat, kenapa kita perlu melakukan ini? Karena apa? Dengan kekuatan yang kita miliki bisa dioptimalkan untuk mencapai visi kita. Dengan kelemahan yang ada, ini bisa diminimalisir potensi risikonya untuk mencapai tujuan. Opportunities, ini peluang, elemen in company's external environment that allow it to formulate and implement strategies to increase profitability. Jadi ada peluang-peluang apa sebetulnya dari perusahaan kita ini yang bisa dioptimalkan? Potensi revenue stream, potensi collaboration, apapun itu. Tantangan, elemen in the external environment that could endanger in integrity, the integrity and profitability of the business. Jadi strength and weakness itu berhubungan dengan internal, peluang dan tantangan biasanya eksternal. Ya, teman-teman ya, jangan salah ya. Kekuatan dan kelemahan itu berhubungan dengan internal, di-compare dengan kompetitor. Kalau peluang dan tantangan itu sesuatu yang di luar kita. Yang kita nggak bisa kontrol. Ya kan? Oke. How to conduct SWOT analysis for your small business? Strengths. What do you do well? Apa hal baik apa yang bisa kamu lakukan? Weakness, sesuatu yang perlu diimprove apa? Ya kan? Terus opportunities, peluang-peluang yang muncul atau goals-nya kita apa gitu ya. Hambatan-hambatan apa yang mungkin muncul ketika kita ingin mencapai visinya kita. What obstacle do you face? Oke, strategi dalam analisis SWOT, strategi strength, opportunity, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strength, threat, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Begitu kan? Kan enak semua nih. Strategi, weakness, opportunity, meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang. Kelemahan itu kan bisa diselesaikan dengan kerjasama pihak lain. Atau weakness trait, meminimalkan kelemahan untuk mengelakkan atau menghindari dari ancaman. Monggo, gitu ya. Nanti bisa didiskusikan lagi. Rencana taktis apa? Tentunya pertimbangannya visi, misi, core value, dan sumber daya.
baik SDM, operasi atau produksi, pemasaran, dan keuangan. Terus yang kedua, penyusunan target ataupun ukuran kinerja dari tiap perencanaan. Nah, ini setelah ada visi, misi, core value, rencana taktis. Ini biasanya 1-3 tahun. Kita mau ngapain nih? Ya. Terus parameternya apa? Kita akan dianggap berhasil. Ukuran kinerja. Ya. Setelah itu ada MONEV, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berdasarkan ukuran kinerja. Kok over kinerjanya lebih dari 100% lah. Yang salah mungkin yang menentukan ukuran kinerja. Dievaluasi lah. Diperbaiki lah. Pak, ini kok kita jauh banget dari kriteria atau ukuran kinerja. Yang salah yang menentukan kinerja, ukuran kinerja, atau kita yang salah mencapai strategi untuk mencapainya. Nah, itu kan bisa dievaluasi. Kalau ukuran kinerjanya sudah sesuai, ya kita tinggal strateginya untuk implementasinya yang perlu dikembangkan lagi. Analisa menyeluruh dan berkelanjutan, rencana strategis dan taktis untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Itu ya, teman-teman ya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan ini. Makanya saya minta di tugas ini, teman-teman, ada dua tugas. Yang pertama adalah susunlah visi, misi, gitu ya, dan rencana strategis yang akan Anda lakukan, gitu ya, 3 aja ya. Di sini aja deh. Visi, misi, core value, dan rencana strategis atau program yang akan Anda lakukan terkait dengan personal jenengan. Ditulis saja di PPT 2 lembar saja cukup, gitu ya. Atau 1 lembar juga enggak apa-apa. Yang personal. Terus tolong dianalisa visi misi dari perusahaan yang benar-benar Anda kenal dan jenengan analisa. Ya. Jadi tugasnya ada 2, buat visi misi personal, visi misi value dan program kerja personal, terus buatlah analisa visi misi core value dan program kerja dari sebuah perusahaan. Terserah. Saya sarankan kalau bisa antar mahasiswa tidak sama ya. Ya kalau sampai sama persis yang dilakukan, ya mungkin nilainya tidak maksimal, gitu aja gitu ya. Tapi maka dari itu saya sarankan benar-benar berbeda lah gitu ya, dianalisa. Itu ada 2 ya teman-teman ya, tugasnya ya. Menyusun visi, misi, value, dan program atau rencana taktisnya untuk personal, dan visi, misi, value, dan program atau rencana taktisnya gitu ya untuk perusahaan. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.